Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Nabi SAW mengatakan Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan, maksudnya Allah tidak menerima dari hamba-hambanya kecuali amalan-amalan yang baik. Kalau ada amalan yang tidak baik, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seorang bersedekah dengan harta yang haram. Ini amalan yang tidak baik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mencuri, kemudian dia mensedekahkan curiannya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berjudi, kemudian menang judi, kemudian dia sedekahkan hasil judinya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang dangdutan, ya, kemudian memamerkan auratnya di hadapan khalayak, kemudian hasil dangdutannya dia sedekahkan di jalan Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu semua amalan yang buruk. Kalau ada orang berhaji, kemudian dengan harta riba, ya, dengan harta yang haram, harta korupsi, harta curian, harta mendolimi orang lain, harta riba, rentenir, maka hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para ulama mengatakan kalau orang berhaji naik ontanya dengan harta yang haram, dengan harta riba misalnya, kemudian dia pergi ke Mina, mabit di Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian setelah di pagi harinya berjalan lagi dengan ontanya, naik ontanya, kemudian wukuf di padang Arafah bersama ontanya sampai terbenam matahari tanggal 9, kemudian malamnya berjalan lagi menuju Muzdalifah, mabit di Muzdalifah bersama ontanya, kemudian dengan ontanya pula dia melanjutkan perjalanan pada tanggal 10 di pagi hari menuju ke Mina untuk lempar jamarat, kemudian setelah itu dia mabit lagi di Mina malam 11, malam 12, malam 13, maka yang berhaji ontanya bukan dia, ya. Kenapa? Karena dia berhaji dengan harta yang haram. Hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hajinya sah, secara sah, tetapi secara pahala tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Contoh pula seorang beribadah kepada Allah karena riya, ingin dipuji, karena ingin disanjung, karena ingin dielu-elukan, karena ingin diakui, karena ingin dihormati oleh masyarakat. Naik haji supaya dipanggil Pak Haji, ya. Kalau tidak dipanggil Pak Haji dia marah-marah, ya. Ya, ada undangan lupa tulis hanya, ya. Saya sudah haji 5 kali, kamu tidak tulis ha, ya. Harusnya ha, ya. Jadi dia tersinggung, merasa tidak dihormati, ya. Ya, ini dia berhaji supaya dipanggil Pak Haji. Ini niat yang buruk, yang orang kalau berhaji niatnya ingin dipuji, ingin disanjung, maka hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang berdakwah pun demikian, dia berdakwah, belajar ilmu agama, dia dakwahkan supaya disanjung oleh masyarakat, supaya dikatakan hebat ilmunya. Maka ini orang dakwahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang yang dia dakwahi dapat hidayah. Meskipun orang yang dia dakwahi akhirnya mengenal sunnah, rajin salat malam gara-gara dakwah dia, tetapi dia sendiri berdakwah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dakwahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Ini semua muqaddimah Rasulullah SAW sebutkan untuk menjelaskan bahwasanya di antara dampak dari Allah tidak menerima kecuali yang baik, yaitu Allah tidak menjawab doa orang yang makannya dari hasil yang haram.